Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kak Betari, Bu, kalau kenapa Bu? Nggak tega ya nggak Bu? tega ya, kalau bisa mah udah aja perangnya. Saya nggak tega lihat saudara-saudara kita di sana. Bener Bu. Jadi gimana Kasian ya? gitu. Kasian Iya, gitu sama Bu melihatnya. saya juga nggak tega sama saudara-saudara kita yang di Iya. sana gitu. Kapan udahannya ya? Mending kita bantu doa dari sini aja ya Bu. Amin, Bareng-bareng ya sama Allah. Ustadz Maulana ya. Amin. Boleh Ustadz Maulana dong. Jadi gini. pimpin. Ya. Buat kita semua menyikapi peristiwa tadi, ada kekuatan doa yang luar biasa. Masya Allah. Dan ketika kita membantu dengan doa itu bentuk kepedulian kita. Masya Satu kali Allah. lagi, bentuk kepedulian kita dan bentuk keberpihakan kita. Jadi jangan sampai justru kita tidak ada reaksi sama sekali. Jikalau ada kezaliman seperti ini, harusnya kita ada tindakan. Minimal tindakan yang kita lakukan, ketidaksukaan kita atas perilaku tersebut. Lalu kita ikut mendoakan, makanya ada sekarang marak boykot itu adalah bagian keberpihakan. Kepedulian kita juga ya Kepedulian Ustadz. kita. Masya Allah. Dan yang paling penting, kalau kita bisa bantu dengan tenaga kita, pikiran kita, bahkan posting-posting aja semua supaya seluruh dunia tahu atas apa yang dilakukan oleh Zionis tersebut. Repost. Ya, repost ya. Jadi ini makasih banyak juga kalau siaran-siaran televisi yang menyiarkan ini, sosial media yang menyiarkan ini supaya kita membuka mata hati orang-orang supaya ada tingkat kepedulian. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Yakin saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza tersebut menunggu doa-doa dari kita. Selain bantuan, begitu pula doa-doa kita. Karena doa itu membuat mereka semangat. Amin, amin. Dan ucapan kita ya, kata-kata baik itu bisa jadi doa juga ya Ustadz Jadi doa. Maulana ya, Masya Jangan Allah. sampai sebaliknya justru menganggap ini adalah sesuatu yang biasa atau memandang remeh atau menghinakan. Itu jangan sampai ada seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ya. Ibu terima kasih banyak boleh kembali ke singgasananya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Ustadz Maulana. Bener banget tuh tadi kata Ustadz Maulana. Karena ucapan itu bisa menjadi doa nih yang kadang-kadang bisa jadi dikabulkan juga loh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nih jamaah kita harus berhati-hati dalam berucap nih ya. Karena mulutmu adalah kucingmu. Salah. Mulutmu adalah harimaumu jamaah. Masya Allah. Ini apalagi nih ibu-ibu. Kalau suka ngumpul, hati-hati. Ayo kalau ngobrol suka ngomongin apa pas lagi ngumpul? Masa sih nggak ngomongin orang? Yang bener. Ya udah ya langsung aja yuk karena tema hari ini tuh pas banget sama yang aku omongin tadi. Hari ini kita akan membahas tema ucapan adalah doa. Boleh tepuk tangan nih jamaah? Masya Allah, tabarakallah. Nah sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita nih tentang tema hari ini, aku mau ngajak jamaah untuk menonton video tayangan terlebih dahulu. Ini dia. Minggu pagi 21 Mei, warga desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo geger dengan temuan potongan tangan kiri manusia di dekat jembatan Cemani, Sungai Jenes. Selang beberapa jam, warga di aliran anak Sungai Bengawan Solo, Mojolaban, menemukan potongan kaki sebelah kiri. Minggu siang 21 Mei, potongan tubuh manusia kembali ditemukan. Kali ini di Sungai Jenes, di batas wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Masya Allah, Ustadz. Rasulullah kan mengajarkan nih umat muslim hanya boleh mengucapkan hal-hal yang baik saja dan sebaiknya diam nih kalau tidak mempunyai perkataan baik. Tapi dari tayangan tadi Ustadz, kebanyakan kayaknya orang-orang tuh lebih sering ngucapin hal yang gak baiknya ini. Bahkan sampai ada nyawa yang melayang ya, nauzubillah. Nah pertanyaan aku nih Ustadz, apakah ini ulah setan atau karena diri yang kurang beribadah? Syaitan yang menguasai lisan. Yes, mungkin benar. Atau karena diri yang kurang beribadah. Jadi gampang nih setannya nyangkut gitu. Silahkan Ustadz penjelasannya. Baik, terima kasih Betari. Mohon izin guru kami Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dalam sebuah kitab dikisahkan bahwa setiap pagi, setiap seseorang terbangun di pagi harinya, di subuh harinya,
maka seluruh anggota tubuhnya akan meminta tolong kepada lisan. Tangan akan meminta tolong kepada lidah. Kaki akan meminta tolong kepada lidah. Semua akan meminta tolong kepada lidah. Apa minta tolongnya? Wahai lidah, tolong hari ini jaga dirimu. Kalau kau bisa menjaga dirimu, kami pun akan terjaga. Maksudnya apa? Wahai lisan, kalau hari ini kau tidak macam-macam, tangan ini juga tidak macam-macam. Kita lihat video tadi, subhanallah, berawal dari mana? Berawal dari lisan. Tangan yang membunuh orang lain berawal dari lisan yang menyakiti perasaan orang lain. Kaki melangkah ke tempat yang tidak seharusnya berawal dari lisan, subhanallah. Maka lisan ini adalah daripada salah satu sumber malapetaka. Maka dikatakan ucapan adalah doa. Mesti lisan ini mengucapkan yang baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah lisan ini dipengaruhi oleh syaitan atau memang orangnya sendiri? Maka kita setiap yang hidup di atas muka bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala wahiyal qalb. Kita punya hati yang menjadi tameng, benteng penjaga. Tapi kapan benteng ini tidak dijaga dengan baik, maka pada saat itulah syaitan sangat mudah untuk menghinggapi dan sangat mudah untuk menggoda manusia. Inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kata ayat tadi, syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi manusia. Kenapa? Awalnya dia punya benteng keimanan, awalnya dia punya benteng zikir, dia punya benteng perisai daripada zikir-zikir yang mesti diucapkan. Tapi dia tidak mengucapkan daripada benteng-benteng tersebut, maka pada saat itu pula terbukalah pertahanannya, maka dikuasailah oleh syaitan lisannya. Maka ada andil manusia hanya di situ. Kita sendiri yang membuka pintu untuk syaitan menggoda lisan kita. Betul. Karena tidak diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat iya betul, kayak ibarat kita parkir motor kuncinya lupa dicabut gitu ya. Subhanallah, udah dikasih benteng yang baik tapi dia tidak mempergunakannya. Kalau sudah rusak hati itu maka rusak seluruhnya kata Nabi SAW. Maka jaga lisan ini melalui caranya menjaga hati pertama. Jaga hati, jaga lisan, istilahnya Iya. silence is gold ya Ustaz Masya ya. Masya Allah. Allah. Terima kasih banyak penjelasannya Ustaz. Ya, Boleh tepuk sama-sama. tangan jemaah? Masya Allah. Sekarang mau nanya sama Ustazah Lulung nih. Iya, Kakak Betari. Masya Ustazah, Allah. izin Mohon bertanya izin, dong. guru-guruku. Apa sayang? Ini kebanyakan orang tuh kalau ngomong zaman sekarang ya. Aku lihat tuh terjadi di kota-kota besar. Oh. Orang tuh kalau ngomong suka nggak pinggir panjang. Astagfirullah. Asal ceplas-ceplos. Ya Allah. Ibaratnya tuh filternya kayak pada Oh, bolong-bolong. kayaknya ya, Umi Ustazah. ceplos-ceplos juga nih gimana dong? Ceplas-ceplosnya yang baik-baik gitu ya. Amin, amin. Cuma ini kebanyakan nggak baik-baiknya yang Astagfirullah. keceplas-ceplos. Ah. Nah pertanyaan aku Ustazah, apakah orangnya tersebut langsung balasannya masuk neraka gitu? Surah Muhammad. Terus bagaimana dong Ustazah agar Buat semua dosa-dosa dari ucapan kita itu bisa terhapus? Silakan menjelaskan Ustazah. Nah, silakan juga Kakak Betari. Jemaah. Yeay! Oh, jemaah. Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Jadi kalau kita ngomongin suka ceplas-ceplos, boleh mungkin ceplas-ceplos kalau dalam hal kebaikan. Tapi ingat kalau kita mau ngomong pikir dulu. Fakir qabla an ta'zima, pikirin dulu sebelum kita ngomong. Sakit hati gak nih orang kalau kita ngomongnya jelek? Sakit hati gak nih orang tua kita, anak kita, pasangan kita, bahkan mungkin teman-teman kita. Takutnya kita jadi gak punya teman, ya gak sih? Boleh sih yang namanya kita ini cepat-ceplos, tapi kalau sampai nyinggung perasaan orang, takutnya kita ini nanti tidak diampuni oleh Allah karena belum sempat kita bertobat kepada Allah. Nah gimana nih caranya? Apakah langsung masuk neraka? Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita memang berbuat dosa karena kejahilan kita, dalam surat An-Nisa ayat 17, kemudian dia bertobat sebelum wafatnya, dia bertobat, insya Allah Allah terima tobatan nasuhanya. Tapi, jemaah. Tapi kalau misalnya kita sampai meninggal belum ada bertobat, belum minta maaf sama orang yang pernah kita singgung, yang pernah kita mungkin bikin sakit hati, itulah yang istilahnya akan diazab atau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam salah satu hadis Nabi Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah, ya, dan tanpa berpikir panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kalimat-kalimat yang diucapkan tadi. Jadi kalau kita ngomong gak sengaja tapi bagus. Ya Allah ibu, soleha banget. Astagfirullahaladzim, iya benar juga sih ya. Insya Allah kata-kata itu membawa dia naik derajatnya. Benar gak sih bun?
Ya Allah ibu udah sampai di sini aja dari Garut jauh-jauh. Ya Allah belum dapat pahala ibu ya. Iya amin. Insya Allah ibu dapat pahala, kita dapat pahala. Tapi ketika seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diberkahi Allah tanpa berpikir panjang, main ini main itu, Allah akan menjerumuskannya ke neraka jahanam dengan kata-katanya itu. Serem gak Bu? Serem gak pemirsa? Maka dari itu benar tadi kalau kakak Betari bilang silent is golden. Diam adalah emas. Orang beriman itu adalah orang yang falyakul khairon auliyasmut. Berbicara yang baik-baik atau diam. Jadi kalau bisa kita sebagai emak-emak nih emang sih sering ngobrol. Emang kalau nggak ngobrol kita gimana ya, sakit, pusing, bibir pecah-pecah. Oh salah ya. Gak mau ketemu diem-dieman aja. Iya gitu ya. Iya. Nggak enak. Tapi ada satu Apa lagi tuh, Kak. Ustazah? Silent is golden. Ya. But kepo is diamond. Aduh. Waduh, repot ya. Repot itu bahasanya. Boleh kepo dalam kebaikan. Bener, rasa Iya ingin dong. tahu, ingin belajar terus Iya, menerus akhirnya kita cerewet, cepat ceplos, cerewet. Bener, Boleh bener, nggak? bener. Bertanya mulu, Bertanya ya mulu, bener-bener. boleh. Jadi lisannya digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, Positif. betul. Amin amin ya Robbal. Ya Rabbal Alamin. Seperti lisan yang kita omongin sekarang ini. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah. Tepuk tangan dong jamaah, Masya Allah. Bener ya, pergunakan lisan untuk hal-hal yang baik dan mengucapkan hal yang baik karena insya Allah akan berbalik ke diri kita sendiri ya, Masya Amin Allah. Robbal Alamin. Nah ini aku dapat pertanyaan bagus nih dari jamaah yang di rumah. Aku mau minta tolong bantu dibacakan sama ibu yang ada di studio nih. Ibu boleh tolongin aku nggak Bu bacain pertanyaan dari jamaah yang di rumah? Boleh? Silahkan Ibu. Yang ini Bu tuh ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan zaman sekarang banyak orang yang baper. Baru aja ditegur sedikit langsung marah. Mana saya dari kecil juga kalau ngomong suka ngegas. Terus saya harus gimana dong Ustadz? Masa saya diemin orang yang salah? Masya Allah Ibu terima kasih banyak. Gimana nih ya Ustadz mau? Boleh dong. Tidak boleh mendiamkan keburukan. Sesuatu itu kita harus ngomong. Mana mungkin orang tahu kalau dia salah kalau kita tidak beritahu. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak dia itu sebaiknya diberitahukan. Jangan sampai bisa jadi penyakit hati buat diri kita. Apalagi ada orang diam-diamin. Tapi kalau di belakangnya diomongin orang itu lebih parah. Betul. Nah, mau tahu nggak? Gimana tuh Mau tahu nggak? Ustadz? Iya mau tahu. Supaya kita ini setiap ucapan jadi baik. Betul. Mana-mana Gimana kita akan caranya? bahas setelah yang satu. Tetap disambutin aja jamaah. Alhamdulillah. Harus ya Bu ya, ngomong. Betul Bu.